Pemirsa channel Pendekar Mengaji, kita baru saja merayakan perayaan Indonesia Merdeka, ulang tahun Indonesia yang ke-80 dengan begitu gegap gempita dengan berbagai pesta yang seakan-akan hanya fata morgana. Karena ternyata hal itu tidak dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kenaikan pajak yang selalu membumbung tinggi setiap tahunnya begitu meresahkan dan mencekik kondisi rakyat Indonesia. Jadi seolah-olah mereka tidak bisa menikmati kemerdekaannya. Pajak yang mencekik dan menyusahkan rakyat. Namun hal itu ternyata seolah bukan menjadi perhatian utama dari pemerintah saat ini. Apa yang terjadi sebenarnya? Kita akan diskusikan, kita akan ngobrol fenomena atau kondisi ini dengan narasumber kita yang sudah hadir bersama saya sore ini. Ada Ustadz Indra Bayu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Saya yang belum fit. Baik Ustadz, seperti tadi saya bilang bahwa kita baru saja merayakan kemerdekaan Indonesia bahkan sudah 80 tahun usianya. Tapi Ya, kenyataannya hal ini tidak dirasakan oleh rakyat Indonesia sebagian besar. Mungkin hanya beberapa orang saja segelintir mereka yang menguasai kapital yang merasakan kemerdekaan atau merasakan keindahannya. Kenapa pemerintah masih terus saja menetapkan pajak kepada rakyat bahkan dengan sangat tinggi seperti yang terjadi di Pati beberapa saat yang lalu sampai menghasilkan demo berjilid-jilid, demo yang luar biasa, penolakan yang begitu keras dari rakyatnya sendiri. Sebenarnya apa yang terjadi? jadi pernyataan ini sangat penting ya, karena menyentuh akar persoalan bagaimana negara ini memandang rakyat dan sumber pemasukan negaranya, gitu ya. Jadi kebijakan yang menzalimi rakyat lahir dari cara pandang menjadi pandang yang dibangun oleh adapun ideologi yang eksis di dunia saat ini dan sedang diemban oleh negara adalah sistem kapitalis sekuler. Jadi sistem yang memisahkan antara agama dengan kehidupan sehingga melahirkan pemimpin populis otoriter. Jadi pemimpin yang karakter seperti ini jadi melebeli diri populis sehingga seolah kebijakan mereka pasti akan selalu direstui rakyat. Padahal kebijakan mereka tak lepas dari pesanan para pemilik modal dan wujud khianat terhadap rakyat. Dalam sistem kapitalisme yang menerapkan kebijakan ekonomi liberal, pajak menjadi bagian dari kebijakan fiskal. Pajak adalah alat yang digunakan pemerintah untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran negara yang bertujuan untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Instrumen ini mencakup berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pajak. Jadi belanja pemerintah dan pengelolaan uang. Jadi kebijakan ini dianggap dapat membantu negara mencapai kestabilan ekonomi dan bisnis karena mampu menyesuaikan pengeluaran negara dengan pendapatan yang diterima dari pajak tersebut, gitu. Oleh sebab itu, cara yang mudah untuk mendapatkan dana segar, gitu ya, untuk menutupi defisit anggaran adalah dengan menaikkan pajak. Jadi wajar jika negara mempropagandakan dengan gigih kewajiban membayar pajak karena perekonomiannya memang bertumbuh pada pajak. Dalam sistem kapitalisme, gitu ya, sebagaimana yang dianut negeri ini, pajak memang sudah menjadi andalan utama pemasukan negara. Padahal negeri ini kaya akan sumber daya alamnya yang jika dikelola dengan baik dapat digunakan untuk kepentingan rakyatnya pastinya, gitu ya. Masalahnya negeri ini telah salah dalam mengelola sumber daya alam. Jadi mereka malah diserahkan sumber daya alamnya kepada asing dan asing, gitu ya. Alhasil, alih-alih memberikan kemudahan bagi rakyat, yang terjadi justru rakyat yang hidup sudah kembang kempis, ya, besok hidup atau enggak, makan atau tidak, begitu ya, dipaksa merogoh saku lebih dalam lagi untuk bayar pajak.
Di sini ada beberapa alasan mengapa pemerintah itu tetap bersikeras memungut pajak meski rakyat itu keberatan begitu ya. Yang pertama yaitu pajak ini sebagai sumber utama dari APBN negara. Jadi dalam sistem kapitalisme yang berlaku saat ini, pajak itu diposisikan sebagai urat nadi keuangan negara. Karena negara tidak memiliki sistem kepemilikan umum seperti tambang, energi, hutan, lautan, dan sumber daya alam yang strategis lainnya yang benar-benar dikelola negara untuk kepentingan rakyat. Maka sumber dana terbesar untuk membiayai belanja rutin maupun pembangunan diambil dari kantong rakyat tadi, dari pajak tadi. Yang kedua, jadi ketergantungan pada utang. APBN Indonesia ini selama ini banyak ditopang oleh utang luar negeri. Utang lagi. Jadi untuk menjalankan ekonominya hanya diandalkan dari utang. Bayar utang, tutup kali lubang, bayar utang lagi, begitu ya. Untuk menjaga agar rasio utang tidak semakin membengkak, pemerintah ini semakin menekan penerimaan pajak. Akibatnya rakyat yang sudah susah tadi itu tetap menjadi sasaran pemerasan melalui pajak. Dan yang ketiga, ada instrumen politik dan kepatuhan. Pajak tidak hanya dianggap sebagai kewajiban finansial, tapi juga sarana mengukur loyalitas rakyat terhadapnya. Lek bayar pajak, berarti kata taat negara ini. Nah, lek bayar pajak jadi pembangkang, wah, gitu. Lek kalau bayar pajak akan merugikan negara ataupun lain sebagainya. Pemerintah yang berorientasi pada kapitalisme menganggap wajar bila rakyat harus dalam tanda kutip berkorban lewat pajak tadi, meski kenyataannya rakyat tidak merasakan manfaatnya dari dana yang ditarik tadi, ya kurang begitu banyak mendapatkan manfaatnya, hampir tidak merasakan aja. Yang keempat, kalau kayak ini, Indonesia ini kaya raya sekali. Tambang emas, nikel, batu bara, minyak, gas, sumber daya lainnya. Ya, kalau bisa dibilang itu kalau kan mudah untuk tumbuh gitu ya. Itu ada istilah jika habis makan gorengan itu ya, terus ada cabai, terus terselip di gigi kita, terus kita ludah kaduk gitu ya. Mungkin seminggu lagi sudah tumbuh gitu kan kalau Indonesia itu. Saking suburnya begitu ya. Namun pengelolaannya lebih banyak diserahkan pada swasta dan asing melalui skema konsesi tadi. Keuntungan besar justru lari ke korporasi, bukan ke rakyat. Akibatnya, negara tidak punya cukup pemasukan alami dari kekayaan alam, lalu kembali memeras rakyat lewat pajak tadi. Gitu. Jadi kelima, jadi alasan pembangunan kesejahteraan yang bias gitu adalah bahwa pajak digunakan untuk jalan, jembatan, sekolah. Faktanya, rakyat sering tidak melihat kesejahteraan langsung. Sementara korupsi, proyek mercusuar, dan belanja pejabat justru membengkak tadi. Nah, kita dengar kemarin berita bahwasanya DPR sehari gajinya 3 juta gitu ya, sehari 3 juta dengan tidur-tidur saja 3 juta gajinya. Wah, enak sekali gitu ya. Karena itu, demo rakyat di Pati tadi itu dari di berbagai daerah menunjukkan adanya jurang antar kebijakan fiskal negara dengan realita ekonomi tadi. Ini bukti. Mereka melihat pajak bukan lagi sebagai kewajiban sosial, melainkan beban yang mencekik di tengah biaya hidup yang makin tinggi tadi. Dalam Islam, sebaliknya negara tidak menjadikan pajak sebagai sumber utama keuangan. Sumber daya alam yang besar dikelola oleh negara untuk kepentingan umat, ya, sehingga hasilnya bisa menutupi kebutuhan rakyat tanpa harus membebani mereka, rakyat, dengan pajak yang berlebihan. Pajak hanya akan diberlakukan dalam kondisi darurat, itu pun dengan syarat dan sangat ketat dan sementara. Nah, mungkin seperti itu, Mas Susi. Ustadz, beberapa saat lalu ada seorang tokoh nasional yang menyatakan bahwa pajak itu adalah sama seperti halnya dengan zakat, sodakoh, karena di dalam harta kita ada milik orang lain.
bagaimana bisa muncul ini pendapat pribadi atau memang seperti itu adanya? Bagaimana bisa muncul pemikiran seperti ini? Ya, ini kalau orang sudah bingung ini mau ngapain ya omongannya gitu ya. Ngantur ini ya gitu ya. Tapi gini ya. Jadi pernyataan pernyataan dari Menteri Keuangan ini kan ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani ini, Sri Mulyani Indrawati ini ya, yang menyamakan kewajiban membayar pajak dengan menunaikan sama bayar pajak itu sama dengan menunaikan zakat dan pajak zakat dan wakaf gitu kan ya, yang baru-baru ini langsung mengundang gelombang protes dalam acara Sarehan Kesehatan Nasional Ekonomi Syariah pada Rabu 13 Agustus 2025 kemarin. Jadi Sri Mulyani ini dengan percaya diri menyatakan bahwa dalam setiap rezeki dan harta yang kita peroleh terdapat hak-hak orang lain yang harus diberikan, baik melalui zakat, wakaf maupun pajak. Ya. Jadi menurut Sri Mulyani ini, dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Cara untuk menyalurkan hak orang lain itu bisa melalui zakat atau pajak, dan pajak itu kembali untuk kepentingan yang membutuhkan. Jikalau kita ambil ini ya, jadi orang-orang yang tidak ambil ini sebagai guyonan ya, jadi kita habis ini, jadi kalau membayar pajak nggak usah ke Samsat, nggak usah ke kemanapun, ke tetangga kita aja yang membutuhkan itu kan sama kan zakat sama apa pajak itu ya, nggak perlu ke Samsat, kamu kemana-mana lagi, kita berikan ke tetangga kita ya. Itu ya. Jadi tentu saja kita semua sangat paham bahwa pajak yang digunakan untuk mendanai berbagai program sosial pemerintah seperti program keluarga harapan PKH, bantuan sembako, bantuan modal usaha mikro, layanan kesehatan gratis hingga sekolah gratis, makan gratis. Nah, bagi Sri Mulyani, pengelolaan pajak yang transparan dan berkeadilan ini bahkan sejalan dengan prinsip ekonomi syariah gitu asal mula asalnya. Dan untuk menambah kejutan, beliau menambahkan bahwa APBN berperan sebagai instrumen untuk mewajibkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global. Kalau masalah uang-uang hijau, pokoknya ada syariahnya itu pasti ya kalau ada uang-uang ini ya. Kalau yang lainnya hilang kayaknya. Namun ya kita melihat ada masalah yang dalam logika ini menyamakan pajak dengan zakat ini ada kesalahan yang besar ya, baik dari konsep maupun prakteknya. Pertama, yang mana ini ya, zakat dan pajak, zakat dan wakaf itu sama berbeda. Zakat itu adalah kewajiban syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anjuran yang jelas. Nisabnya, haulnya, kadarnya, dan mustahiknya, penerimanya itu jelas. Zakat bukan milik negara, tapi hak orang miskin dan 8 golongan penerima. Jadi dalam surat At-Taubah ayat 60, Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wa 'amilina 'alaiha wa ma'alafati qulubuhum wa fir riqabi wa magharimina fi sabilillah wa ibnis sabil. Faridatun minallah wallahu alimul hakim. Jadi sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya dari orang mualaf. Jadi orang merdeka, para hamba saya, ini membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah. Jadi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan sebagai kewajiban dari Allah SWT. Itu sudah jelas. Wakaf harta yang ditahan pokoknya dan manfaatnya diberikan kepada masyarakat umum, sifatnya sukarela dan bernilai ibadah. Pajak pungutan yang diwajibkan negara terhadap rakyat untuk membiayai anggaran negara. Zakat dan wakaf adalah pilihan iman. Zakat wajib bagi muslim, tapi dilakukan dengan niat membersihkan harta. Wakaf lahir dari kesadaran hati untuk memberikan manfaat jangka panjang. Dua-duanya lahir dari kemurnian niat dan diatur dalam syariat sosial
siapa penerimanya, bagaimana mengelolanya, dan kemana manfaatnya mengalir. Itu jelaskan. Pajak, ya ini tidak mengenal ikhlas, ya. Yang mengenal jatuh tempo, gak punya uang, gak punya uang, jatuh tempo harus bayar. Gitu ya. Ia mengenal sanksi administrasi, gak bayar, ya kena kena denda, bisa hilang. Ya. Pajak kendaraan bermotor beberapa bulan atau beberapa tahun itu ya tidak dibayar, bisa hilang sebenarnya, diambil lagi lalu kita beli itu ya. Ia mengenal penyitaan tadi, disita tadi. Jadi pajak itu tidak sama dengan zakat atau wakaf. Zakat dan wakaf adalah ibadah mahdo, jadi aturan syarat langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara pajak adalah produk sistem politik ekonomi. Jadi perbedaan mendasar antara zakat dan pajak tidak bisa diabaikan begitu saja. Zakat adalah ibadah yang dilandasi oleh syariat agama dan tidak ada ancaman pidananya di dalamnya. Sedangkan pajak adalah kewajiban administratif yang bersifat memaksa tadi dengan ancaman pidana bagi yang melanggar. Jadi menyamakan keduanya seperti mencoba menyatukan air dengan eh, air dengan minyak. Ya, walaupun air dengan minyak ini sama-sama cair, ya, tapi tidak akan pernah menyatu, ya. Itu bagikan asama wal bir, ya, bagaikan langit dan kedalaman sumur, gitu ya. Sangat jauh sekali perbedaannya. Begitu, Susi. Baik, tapi Ustadz, ada yang menyatakan bahwa tidak ada hari ini tidak ada satupun negara yang tidak menjalankan operasionalnya tanpa memungut pajak. Jadi seolah-olah semua negara memang harus menerapkan pajak. Apakah benar demikian? Ya, ya. Kalau pernyataan ini ya benar dalam konteks sistem negara sekarang, ya dalam konteks kapitalis populer ini. Jadi hampir semua negara di dunia ini saat ini jadi menjadikan pajak sebagai sumber utama pembiayaan negara, walaupun ada pemasukan lain, misalnya dari utang, dari obligasi, BUMN, atau sumber daya alam lainnya, pajak tetap dianggap instrumen wajib. Nah, gitu. Kalau nggak ada pajak, ya nggak afdol gitu mungkin ya. Jadi karena sistem ini menjadikan negara sebagai pemerintah plus fiskus tadi. Jadi mengatur lewat pemungutan pajak. APBN mayoritas negara bisa mencapai 70 sampai 90% dari pajak tadi. Misalnya PPH, PPN, cukai, bea masuk, nah, semuanya kan pajak. Bahkan negara yang punya sumber daya alam besar pun tetap mengenai pajak, meski kontribusinya lebih kecil. Ya, contoh negara-negara Teluk gitu ya, yang kaya minyak, tetap ada pajak tertentu, meskipun baru belakang ini lebih longgar, yang lebih kecil. Jadi dalam kerangka kapitalisme sekuler, jadi benar adanya tanpa pajak negara modern sulit beroperasi, karena ini muncul anggapan bahwa mustahil negara berjalan tanpa tanpa pajak tadi, begitu ya. Jadi sebenarnya bukan hanya di Indonesia saja sebenarnya yang melakukan hal ini, bukan satu-satunya saja. Malaysia gitu ya, lewat lembaga hasil dalam negerinya mereka, LHDN gitu ya, pernah menjalankan kampanye cukai adalah sumbangan Anda kepada umat, seperti itu. Mereka menekankan pajak sebagai fardu kifayah, sama ya kan kayak barusan tadi itu kan ya, kewajiban kolektif umat. Begitu juga Turki. Ya di era Erdogan itu bahkan mengutip ayat Quran dalam kampanye pajaknya. Jadi mengaitkan dengan kewajiban menolong fakir miskin. Bedanya mereka biasanya menyeimbangkan retorika ini dengan transparansi tinggi, ya bukti bisa mengakses laporan detail gitu ya, kemana pajak mereka pergi seperti itu. Jadi orang-orang yang berpikiran seperti ini atau rezim atau pemerintah yang berpikiran seperti ini memang ada beberapa sebab kenapa mereka begitu gencarnya, begitu giginya menyamakan antara pajak dengan zakat ini. Jadi ada beberapa sebab kenapa pemikiran ini tiba-tiba ada atau pemikiran ini tiba-tiba muncul gitu ya. Yang pertama itu adalah upaya ada legitimasi pajak itu sendiri. Jadi pemerintah butuh legitimasi religius agar pajak ini diterima rakyat.
Dengan menyamakan pajak dengan zakat wakaf tadi. Pajak seolah-olah dianggap bagian dari ibadah tadi. Jadi retorika agama adalah soft power yang efektif di negara yang mayoritas religius seperti Indonesia dan atau Malaysia tersebut. Jadi membungkus pajak dengan narasi ibadah, jadi membuatnya lebih diterima ketimbang dengan bicara dengan angka defisit atau pembayaran bunga uang, bunga utang tadi. Pemerintah tahu kalau mereka berkata bayar pajak karena 19% APBN habis untuk bunga utang. Rakyat pasti akan ngamuk, marah-marah pasti. Tapi kalau mereka bilang bayar pajak, pahalanya seperti wakaf dan zakat, ya mungkin akan ya G gitu kan ya. Yang kedua, pemahaman parsial tentang kewajiban kolektif ini, sebagaimana orang melihat zakat, wakaf, dan pajak sama-sama bertujuan kesejahteraan sosial karena sama-sama untuk maslahat. Mereka lalu menyamakannya, padahal asal hukum, cara penetapan, dan mengelolanya berbeda jauh. Ya, lalu yang akhir mungkin jadi pengaruh sistem kapitalis sekuler ini. Dalam sistem kapitalisme, negara menggantungkan APBN pada pajak. Sementara dalam Islam, pemasukan negara utama berasal dari kepemilikan umum. Jadi minyak, gas, tambang, dan lain sebagainya. Dan kepemilikan negara. Jadi khoroj, jizyah, ghanimah, dan lain-lainnya. Bukan pajak. Karena tidak ada konsep itu dalam sistem sekarang. Pajak dalam tanda kutip dicarikan padanan agar umat tidak menolak tadi. Nah, begitu. Mungkin begitu Mas Yusri. Baik, kalau tadi Ustadz bilang bahwa sampai hari ini pajak merupakan komponen wajib, seolah-olah menjadi komponen wajib bagi pendapatan sebuah negara. Nah, sebenarnya bisa nggak sih negara itu mandiri tanpa memungut pajak seperti untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan operasional dan kebutuhan-kebutuhan lainnya itu bisa memungkinkan nggak tanpa memungut pajak? Ya, begini, mungkin atau tidak, jadi kemungkinan itu pasti ada. Jadi mungkin atau tidak, jadi bisa atau tidak itu pasti bisa. Jadi negara bisa mandiri, jadi bukan mungkin atau tidak ya, tapi bisa atau tidak. Ya. Jadi negara itu bisa mandiri, ya, bisa mandiri tanpa pajak sebagai tumpuan utama. Itu terbukti ya, dalam sejarah khilafah dan bisa juga terjadi sekarang bila sumber daya alam dikelola negara untuk rakyat tadi, bukan diserahkan ke swasta atau asing. Pajak hanya opsi darurat, bukan instrumen pokok seperti dalam kapitalisme tadi. Kita bawa ke beberapa contoh sejarah secara konkret bagaimana khilafah bisa beroperasi tanpa menjadikan pajak sebagai sumber utama, gitu ya. Pada masa khilafah Umar bin Khattab, ketika wilayah Irak, Mesir, dan Syam ditaklukkan, jadi pemasukan negara sangat besar dari khoroj tadi, jadi pajak tanah dari wilayah yang ditaklukkan. Lalu jizyah dari non Muslim yang dilindungi tadi. Umar bin Khattab tidak Muslim dengan pajak rutin. Justru ia menetapkan agar tanah taklukan tadi seperti Irak, Mesir, Syam tadi tidak dibagi kepada pasukan-pasukan, tapi tetap dimiliki negara sebagai sumber pendapatan berkelanjutan. Hasilnya negara memiliki pemasukan tetap dari tanah subur Irak dan Mesir yang menopang pembiayaan negara. Gitu ya. Itu juga contoh yang konkret itu pada masa khilafah Harun ar-Rasyid di Abbasiyah abad ke-8 Masehi gitu. Kekayaan Baitul Mal sangat melimpah dari hasil khoroj jizyah, perdagangan, pengelolaan aset negara. Jadi diceritakan begitu, ya, khilafah Harun ar-Rasyid itu pernah berkata pada awan, gitu ya, kita awan di langit itu beliau berkata, hujanlah engkau di mana saja, niscaya hasilmu akan kembali kepadaku. Nah, kan? Jadi yang menumbuhkan seluruh kekayaan di dunia ini itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya di mana hujan itu turun di wilayah khilafah, hasil pertanian dan perdagangan akan masuk ke Baitul Mal melalui khoroj dan usyur tadi tanpa perlu memungut pajak dari kaum muslim secara rutin. Ya begitu.
Yang lebih itu lagi, jadi pada masa Daulah Utsmaniyah, Turki Utsmani, sumber pemasukan negara itu dari Khoros, tanah Khoros, terutama di Balkan dan Mesir. Bea cukai dari jalur perdagangan internasional. Jadi karena Turki Utsmani menguasai jalur laut penting ketika itu. Hasil tambang, hutan, dan kepemilikan umum. Dalam sejarah pajak atau dikenal dalam istilah itu disebut dengan doriba hanya muncul dalam keadaan darurat. Misal saat kas negara kosong akibat perang yang panjang, begitu ya, kapal ceklik atau lain sebagainya. Begitu kondisi itu stabil, pungut pajak diberhentikan, ya gitu. Dalam banyak periode khilafah, negara bahkan mampu memberikan tunjangan kepada rakyat. Sekarang kan kebalik, kita ngasih tunjangan ke pemerintah ya. Kalau ini diterapkan ini, jadi negara itu bisa memberi tunjangan kepada rakyatnya, bukan sebaliknya mengut pajak dari rakyat, gitu ya. Di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz Abbasiyah awal gitu ya, zakat begitu melimpah sampai tidak ada lagi yang berhak menerima zakat gitu. Jadi bingung ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz, siapa yang menerima zakat? Gak ada lagi orang yang 8 asnaf itu, bingung, sangat bingungnya. Artinya Baitul Mal begitu kuat karena dikelola sesuai syariat, bukan karena pajak rakyat, ya gitu. Jadi kita bisa menyimpulkan di sini pembiayaan negara tanpa pajak itu sangat bisa sekali. Sejarah panjang khilafah Islam 13 abad lamanya menunjukkan bahwa negara bisa berjalan tanpa menjadikan pajak sebagai sumber utama. Negara saat ini berkata semua negara pasti hidup dari pajak karena mereka memakai paradigma kapitalisme tadi itu tadi. Tapi Islam sudah membuktikan negara bisa mandiri dari pengelolaan sumber daya alam dan aset publik dan justru mesejahterakan rakyat tanpa beban pajak rutin. Seperti itu Mas Susi. Baik, intinya bisa negara menjalankan operasional, menjalankan kegiatan dan mencukupi kebutuhannya tanpa pajak jika yang dipakai adalah sistem Islam. Nah, sebenarnya saya akan lebih mengerucut. Bagaimana pandangan Islam terkait pajak dan seperti apa sistem ekonomi Islam kemudian mengatur negara sehingga negara bisa mengoptimalkan sumber-sumber yang dimiliki tanpa harus memungut pajak itu sendiri. Jadi pajak itu sendiri syariat Islam saat itu menetapkan bahwa setiap pungutan apapun kepada rakyat harus legal. Dalam artian pungutan ini harus benar-benar diizinkan oleh syariat dan berdasarkan kepada dalil. Negara yang menjadikan wakil pelaksanaan syariat Islam secara ketat mendapatkan amanah untuk mengelola semua kekayaan alam yang dimiliki dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik pada rakyat sesuai rambu-rambu syariat tadi itu tadi. Artinya di sini jadi melalui dari sumber-sumber pendapatan termasuk jenis pengeluarannya harus berdasarkan kepada dalil syarat. Jadi penguasa dianggap melanggar syariat jika melakukan pungutan yang tidak sesuai pajak tadi. Jadi kita tidak memungkiri bahwa dalam Islam pun dikenal adanya pajak, yaitu dengan istilah doriba tadi. Akan tetapi kita harus bawahi di sini. Jadi penerapan dan pengaturannya sangat berbeda secara diametral dan konsep pajak dalam sistem kapitalis ini. Dalam Islam pajak hanya diterapkan secara insidental saja dalam segala kondisi saja, yaitu ketika kas negara membutuhkan backup keuangan. Alhasil pajak bukan pungutan yang bersifat abadi. Ketika kas negara dalam kondisi normal, gitu ya, pajak harus ya sudah dihentikan. Pajak juga hanya diwajibkan untuk Muslim laki-laki dan yang kaya. Muslim laki-laki dan yang kaya. Berbeda dengan fakta hari ini, wah semua kena gitu ya. Semua orang, kaya miskin, ya hitam putih, laki-laki perempuan, bayi pun kena begitu ya. Wajib bayar pajak dalam berlaku seumur hidup. Syekh Abdul Zalum mendefinisikan doriba dalam kitab Al-Anfal fi Daulah Al-Khilafah begitu sebagai harta yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin untuk membiayai kebutuhan dan pos yang diwajibkan pada mereka dalam kondisi ketika tidak ada harta di Baitul Mal kaum muslimin untuk membiayainya. Pajak adalah harta
yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kaum muslimin untuk membiayai hajat dan kepentingan yang diwajibkan atas mereka dalam kondisi tiadanya dana, ya, tiadanya dana dalam Baitul Mal atau kas negara tadi. Oleh karenanya itu, pajak dalam Islam bukan untuk menghalangi orang kaya atau menambah pendapatan negara, apalagi untuk memperkaya pejabat negara, gitu ya. Namun pajak diambil semata untuk membiayai kebutuhan yang ditetapkan syariat. Jadi setidaknya ada 3 ketetapan syariat terkait pajak. Gitu. Pertama, kondisi yang diperkenankan mengambil pajak. Pajak dalam Islam hanya memiliki satu fungsi, yaitu fungsi stabilitas atau bersifat insidental. Ia hanya dipungut saat kas negara kosong. Manakala problem kekosongan kas negara sudah terisi, pajak pun harus dihentikan. Saya atau Abdul Rusto menegaskan bahwa pajak tidak dapat diambil kecuali pada kondisi yang wajib memenuhi 2 syarat. Yakni hal ini diwajibkan atas Baitul Mal atau muslimin sesuai dalil-dalil syarat yang sahih, yang sorry, yang sudah jelas. Jadi ketika di Baitul Mal tidak ada harta yang mencukupi untuk kebutuhan, ya, dalam kondisi ini hajalah boleh diambil pajak dan memenuhi kebutuhan tanpa tambahan, gitu ya. Yang kedua, jadi pihak yang termasuk wajib pajak. Ketika kas Baitul Mal kosong tadi untuk memenuhi pengeluaran yang wajib bagi negara dan umat, pemerintah berhak memungut pajak terhadap warganya dengan syarat ia seorang warga negara muslim. Artinya tidak diwajibkan bagi negara yang non-muslim. Ia harus dari kalangan orang yang kaya atau mampu sehingga tidak boleh kenakan pada seluruh warga negara sebagaimana yang terjadi sekarang. Dengan demikian, pajak dalam Islam tidak akan dirasakan sebagai bentuk kezaliman. Bahkan pajak akan dianggap sebagai bentuk kontribusi warga negara yang berketerlibatan harta atas urusan umat yang berpartisipasi pahala dan kebaikan tadi itu. Pajak juga diambil hanya dari orang kaya. Itu pun kelebihan harta yang mereka miliki, yaitu dari kelebihan untuk kebutuhan apa dan orang kaya tersebut, ya, beserta keluarganya, jadi pembantunya dan apa yang ia kendarai, menunaikan kebutuhannya sesuai dengan kewajaran di masyarakat, gitu ya. Yang ketiga, ya ini pembiayaan yang bersumber dari pajak tadi. Dalam Islam pemerintah tidak setuju, tidak begitu saja diperbolehkan memungut pajak terhadap berbagai rakyatnya yang muslim, karena ini bisa saja harta kaum muslimin sebagai rakyat tadi tersebut boleh dan wajib diambil, makruh atau bahkan haram diambil oleh pemerintah. Oleh karenanya harus ada syar'i, harus melandasi pajak, yaitu untuk memenuhi kewajiban yang dibebankan kepada 2 pihak sekaligus, yaitu negara dan umat. Yaitu jika Baitul Mal kosong tadi. Jadi contoh kewajiban pajak kepada negara dan umat adalah pembiayaan jihad, gitu ya, pembangunan industri senjata, nafkah fakir miskin, membiayai gaji tentara, pegawai negeri, hakim, guru, nah, ini juga dosen masuk juga pembiayaan kondisi darurat seperti banjir, topan, tsunami, ya. Islam jadi mengatur bagaimana mengatur negara bisa mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki tanpa mengujak tadi. Jadi dalam sistem ekonomi Islam, negara khilafah bisa berjalan membiayai kebutuhan rakyat serta melakukan pembangunan tanpa harus memungut pajak seperti dalam sistem kapitalisme. Caranya dengan optimalisasi sumber-sumber masukan yang telah ditetapkan syariah. Jadi sumber masukan tetap negara. Dalam Islam, negara memiliki pos-pos pemasukan yang sifatnya permanen, yang biasa membiayai operasional pemerintah, keamanan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan rakyat. Ini pertama dari kepemilikan umum, memiliki yang aman. Jadi sumber daya seperti minyak, gas, butir, mineral, itu sebagainya itu. Ya, semua ini
diharam diprivatisasi atau dikuasai oleh asing, wajib dikelola negara untuk rakyat. Jadi potensi penerimanya bisa sangat besar dan berkelanjutan. Yang kedua, ini kepemilikan negara atau milkiyah daulah. Tanah-tanah yang ditaklukkan oleh negara, hasil ghanimah, fa'il, khorot, dan jizyah dan sebagainya, termasuk aset strategis milik negara yang bisa dioptimalkan untuk pembangunan tadi. Jadi zakat menjadi pos khusus dalam asnaf 8 asnaf tadi itu penerima zakat tadi dikelola secara tersendiri, jadi tidak masuk dalam sini. Jadi dikhususkan 8 asnaf tadi. Jadi orang-orang di 8 asnaf itu sudah mendapatkan pasokan tersendiri sudah. Sebelum dia tidak masuk ke Baitul Mal secara umum. Nah, mungkin seperti itu Mas Susi. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas sharingnya, pencerahannya. Insya Allah ini sangat bermanfaat dan membuka wawasan kita bahwa sebenarnya Islam sudah memberikan solusi untuk kondisi ini. Cuma kita saja yang belum mau menerjemahnya. Terima Ya, kasih banyak Ustadz. Ketemu lagi minggu depan atau di lain waktu. ya, terima kasih. Baik, pemirsa, demikian tadi obrolan saya dengan Ustadz Lukman Indrabayu tentang kondisi kita hari ini yang dirasakan hampir seluruh masyarakat Indonesia dengan mencekiknya pajak yang terus meningkat, terus naik hampir setiap waktu. Mereka bahkan tidak pernah peduli dengan kondisi rakyatnya yang sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Jangan lupa untuk like, comment, dan share supaya lebih banyak lagi yang tercerahkan. Dan terima kasih, kita akan ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.